Pemirsa, betapa mulia program yang saat ini tengah dijalankan pemerintah Kabupaten Blora, yakni melalui program Gerakan Subuh Sejahtera atau Gastra, di mana di program ini merupakan sebuah program untuk menggalakkan infak di kalangan ASN di Blora, dan hasilnya untuk ngopeni dan nyangoni anak yatim di Blora. Bayangkan, sesuai data yang ada di Dinsos P3A Kabupaten Blora, saat ini ada 1.140 anak yatim piatu yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Blora. Mereka butuh uluran tangan, mereka butuh dimuliakan. Mau tahu apa itu Gastra dan peruntukannya? Berikut ulasan di Blora TV. Minggu pagi 38 Agustus 2025, usai sholat subuh berjamaah di pendapa rumah dinas Bupati Blora, mungkin kita semua dibuat tercengang menyusul adanya peluncuran program Gastra oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman bersama dengan Wakil Ketua KPK RI Dr. Haji Fitroh Roh Cahyanto. Apa itu Gastra? Adalah merupakan rangkaian kegiatan yang diisi dengan sholat subuh berjamaah, zikir, istighosah, tausiah, serta santunan anak yatim piatu dan juga sedekah subuh. Melalui program Gerakan Subuh Sejahtera atau Gastra, Bupati Blora Arif Rohman berencana memuliakan 1.140 anak yatim di Blora. Program ini merupakan bentuk kepedulian sosial ASN untuk berbagi kepada sesama, khususnya anak yatim yang membutuhkan. Dengan Gastra, ASN di Blora akan melakukan sedekah subuh melalui infak harian untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anak yatim. Gastra bukan hanya tentang memberikan bantuan materi, tetapi juga tentang membangun kepedulian sosial dan empati masyarakat Blora terhadap anak yatim. Dengan melibatkan ASN dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak yatim dan masyarakat Blora secara keseluruhan. Kamis, tanggal 18 September, pagi, Bupati Arif kembali mengetuk hati para ASN di Blora. Dia menyampaikan untuk program Gastra mohon dukungannya. Mohon dukungannya ya, gerakan sedekah subuh melalui infak harian yang dilakukan oleh seluruh ASN di Kabupaten Blora ini nantinya untuk nyangoni anak-anak yatim. Ungkapnya, kalau ada program-program yang lain bisa, saya minta usul saran masukannya. Bupati Arif terus mengimbau agar para ASN di Blora mentikapi program Gastra itu dengan hati. Dikatakan, di Blora kurang lebih ada 10.000 ASN. Misal, kalau sehari per orang 2.000, berapa yang bisa terkumpul? Monggo, kita semua diawali dari hari yang kecil, kita melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Himbau Bupati Arif. Subuh berjamaah dan juga gerakan sedekah subuh ini tentunya kita harapkan nanti akan terus bisa kita kembangkan, tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kecamatan dan juga tingkat di desa-desa. Semoga nanti kami akan bisa menjadwalkan Bapak Ibu Camat untuk kita bisa berkeliling bagaimana gerakan subuh sejahtera ini yang diinisiasi oleh Pak Wakil Ketua KPK Pak Fitroh yang pas pembukaan kemarin hadir, memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, nantinya kita format bagaimana gerakan subuh keliling nanti, kita akan kembali membawa OPD-OPD terkait ya, yang terkait dengan pelayanan dan juga mungkin kaitannya dengan kesehatan dan yang lainnya. Nanti coba kita rapatkan Pak Asisten ya, untuk gerakan subuh sejahtera bisa berkeliling di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Blora. Subhanallah. Program ini patut ditauladani dan didukung. Bukankah memberikan perhatian dan bantuan kepada anak yatim dapat mendatangkan pahala dan keberkahan dalam hidup, sekaligus untuk meningkatkan empati dan keterampilan sosial?
Karena sejatinya, memperhatikan anak yatim dapat membantu meningkatkan empati dan keterampilan sosial, serta memahami kebutuhan dan perasaan orang lain. Selain itu, memperhatikan anak yatim dapat membantu membangun kepedulian sosial dan kesadaran akan pentingnya membantu mereka yang membutuhkan. Terakhir, memperhatikan anak yatim dapat membantu membangun masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan mereka yang membutuhkan. Ya, pemerintah Kabupaten Blora resmi meluncurkan gerakan Subuh Sejahtera atau Gastra Minggu pagi 3/8/2025 usai sholat subuh berjamaah. Peluncuran Gastra tersebut dilakukan di pendopo rumah dinas Bupati itu oleh Bupati Blora Dr. Andes Haji Arif Rohman bersama dengan Wakil Ketua KPK RI Dr. Andes Haji Fitroh Roh Cahyanto. Gastra mencakup dua komponen utama, yakni sholat subuh berjamaah setiap Ahad Pahing yang dilanjutkan dengan zikir bersama. Usai itu, dilanjutkan gerakan sedekah subuh melalui infak harian yang dilakukan oleh seluruh ASN di Kabupaten Blora. Disampaikan Bupati Arif, Gastra hadir sebagai bentuk kepedulian sosial ASN untuk berbagi kepada sesama. Ini upaya kita untuk berbagi, karena kita ASN merupakan golongan yang beruntung. Banyak dan jumlah kita di Blora sekitar 11.000. Maka kita arahkan untuk berbagi kepada masyarakat, ujarnya. Perlu digarisbawahi, infak yang digalang melalui kaleng celengan infak tidak bersifat wajib, namun menjadi bentuk keikhlasan dan kesadaran sosial ASN. Jika masing-masing ASN menyisihkan Rp1.000 setiap hari, maka akan terkumpul nominal yang sangat besar dan bisa membantu banyak orang. Kalau misal Rp1.000 setiap hari dikalikan 11.000 ASN kan banyak. Sifatnya tidak wajib, tapi saya kira kebangetan kalau tidak infak sama sekali. Canda Bupati yang tentu disambut senyum para hadirin. Di hari pertama pencanangan, Bupati menyampaikan pengelolaan infak Gastra akan ditangani oleh unit pengumpul zakat OPD masing-masing dan selanjutnya disalurkan melalui Baznas Kabupaten Blora sesuai peruntukannya. Di acara Gastra kedua yang digelar di Pendopo Kabupaten, Minggu tanggal 7 September 2025, kembali membumikan Gastra. Orang nomor satu itu menyoroti potensi infak subuh dari kalangan aparatur sipil negara ASN. Dengan jumlah ASN di Blora yang hampir 10.000 orang, potensi sedekah melalui koin subuh dinilai sangat besar. Untuk itu pihaknya juga mendorong agar para pejabat maupun para ASN untuk dapat gemar sedekah subuh. Kembali di persoalan bahwa Gastra, ruhnya mengawali dari hal yang kecil. Kita melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Baznas akan gandeng UPZ se-Kabupaten Blora dan akan digencarkan untuk seluruh ASN Muslim. Rabu 17 September 2025, Baznas menggelar sosialisasi sedekah subuh Gastra kepada seluruh UPZ. Hadir di acara itu, Hajah Sri Setiorini bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Agus Puji Mulyono. Ini yang disampaikan Ketua Basnas Blora Haji Suraat. Menurutnya, kegiatan sedekah subuh ini bisa dilakukan setiap hari saat ASN Muslim selesai melaksanakan sholat subuh, dengan memasukkan uang ke dalam kaleng umplung sedekah subuh yang disediakan oleh Basnas. Sekali lagi, sifatnya sukarela. Infak dan sedekah subuh ini sifatnya sukarela, di luar dari zakat yang setiap bulan dipotong langsung dari gaji ASN. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu anak-anak yatim piatu yang ada di Kabupaten Blora dan kegiatan sosial keagamaan. Utamanya, anak yatim piatu yang masih tinggal di rumah, non-panti asuhan. Kalau panti asuhan kan sudah ada lembaga yang menaunginya, ucap Haji Suraat. Dicontohkan saat launching kegiatan sedekah subuh Gastra di Rumah Dinas Bupati di Agustus 2025 lalu, ada 30 anak yatim piatu yang dihadirkan Dinas Pendidikan untuk menerima santunan masing-masing anak Rp300.000 dari pengumpulan sedekah subuh yang diikuti Bupati, Forkopimda, dan para kepala OPD.
Kami membayangkan kalau setiap bulan anak-anak yatim piatu ini dapat santunan Rp300.000. Bisa dihitung, dibagi per harinya dapat uang saku Rp10.000. Katakanlah Rp5.000 untuk uang saku sekolah, sisanya Rp5.000 untuk uang saku madrasah ngaji sore. Ini akan sangat membantu, lanjut Haji Suraat. Untuk itu, ke depan, Basnas akan membagikan umplung kepada seluruh UPZ di setiap OPD dan lembaga pemerintahan. Nantinya umplung tersebut akan dibagikan satu persatu ke seluruh ASN di masing-masing kantor dan akan disetorkan sebulan sekali oleh UPZ ke Basnas. Basnas saat ini sudah menyediakan 8.000 kaleng umplung untuk dibagikan di tahap pertama. Nanti akan dikirimkan ke OPD masing-masing. Wakil Bupati Blora, Haja Sri Setiorini menyatakan sepakat dan mendukung adanya kegiatan sedekah subuh gastra ini. Menurutnya, bersedekah pada waktu subuh memiliki manfaat yang luar biasa. Saya sebelum jadi wakil bupati, hampir setiap minggu ada kalau 4 kali ke Semarang pagi-pagi untuk mengurus pekerjaan. Setiap selesai subuh, saya selalu menjalurkan sedekah kepada orang-orang yang saya temui di jalan. Tidak memandang siapa itu orangnya. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan kelancaran setiap perjalanan dan pekerjaan saya. Jadi, jika kegiatan sedekah subuh ini dilaksanakan seluruh ASN, saya yakin akan membawa banyak manfaat, ungkap Wakil Bupati. Pihaknya pun mengakui bahwa Basnas menjadi satu-satunya lembaga di Kabupaten Blora yang paling cepat dalam merespon banyaknya permintaan pertolongan yang bersifat sosial ekonomi. Untuk lebih jelasnya pemirsa, gerakan Subuh Sejahtera Gastra itu ke depan kayak apa dan hasilnya akan digunakan untuk apa. Berikut wawancara dengan Ketua Basnas Kabupaten Blora, Pak Haji Sutaat. Pak Haji Sutaat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Rif Daryanto, selamat siang juga. Selamat siang. Sehat? Sehat Pak Haji? Sehat. Ini Pak Kaji, kita baru membahas tentang gebrakan sang pemimpin Pak Bupati Blora, Pak Dr. Haji Arif Rohman, tentang gerakan Subuh Sejahtera, Pak Kaji. Sebetulnya bagaimana menurut di kacamata Basnas tentang program gerakan Subuh Sejahtera Gastra ini, bisa dijelaskan Pak Kaji, silakan. Ya, Pak Jurid, bahwa gerakan subuh sejahtera yang disingkat Gastra, ya inisiasi oleh Bapak Bupati Blora, Bapak Haji Dr. Arif Rohman SI PMSI, telah launching pada tanggal 3 Agustus tahun 2022. Saat itu bersama Bapak Dr. Haji Fitro Rohayanto SHMH, Wakil Ketua RI. Saat itulah pertama kali diadakan gerakan Subuh Sejahtera di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Dirangkai dengan launching juga gerakan sedekah subuh, di mana gerakan subuh ini menjadi program selain Basnas, dan gerakan subuh sejahtera ini adalah untuk para ASN, sifatnya tidak wajib, sukarela, ya karena memang sedekah ini salah satu ibadah yang baik untuk dilaksanakan. Baik, ya Pak Kaji, intinya tadi perlu penekanan ya, yang ini sifatnya sukarela, tidak ada penekanan karena ini adalah ranahnya ibadah. Begitu ya Pak Kaji ya? Halo? Ya. Ya, gitu ya. Ya. Terus untuk mendukung program ini Pak Haji Toat, kira-kira apa yang dilakukan Basnas ini? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk mendukung ini kita sudah melakukan sosialisasi. Kemarin pada tanggal 17 September 2025 hari Rabu bertempat di Aula Rumah Makan Song Mekarsari, kita sudah lakukan sosialisasi bersama Ketua UPZ OPD Sekabupaten Blora dan non karena ada juga UPZ selain OPD yaitu Bank Blora Arta, Bank Jateng, PDAM dan usaha milik daerah lainnya. Ini kemarin kebetulan Bapak Bupati ada acara di Semarang, kemudian dihadiri oleh Ibu Wakil Bupati, Ibu Haji ini juga Pak Asisten 1, Pak Agus Pujimoyono dan Bapak Kabak Kesra, dan hampir seluruh Ketua UPZ
OPD dan non-OPD hadir di acara tersebut. Ini salah satu kami, Pak Urip. Ya. Kemudian di pendistribusian dana infak sedekah kami di Dinas Pendidikan, kami sudah menyerahkan 300.200.000 rupiah untuk UBZ Dinas Pendidikan, kalau beasiswa SMP, dan untuk kesehatan, dan untuk stabilitas, dan untuk ekonomi. Ini kami tegaskan, kami juga sosialisasi di hadapan para kepala Korwil Bidik, koordinator Korwil Bidik maupun perwakilan dari SD dan SD di Kabupaten Blora. Inilah salah satu usaha kami bagaimana mendukung program Bapak Bupati yang sangat mulia ini, karena memang sedekah, di mana sedekah ini juga perintah bahwa kita memang dianjurkan untuk bersedekah. Yang kedua juga zaman-zaman dahulu orang bersedekah itu sangat gemar sekali, Pak Haji Urip. Ini sangat niat-niat yang sangat mulia ini kita support bareng-bareng. Semoga dengan sedekah ini kita semua dijauhkan dari bala. Yang kedua, manfaatnya sedekah ini juga kita akan gunakan, karena memang harapan atau mimpi dari Bapak Bupati Blora, Ibu Wakil Bupati bersama Forkompinda, seluruhnya masyarakat adalah bagaimana menggunakan sedekah ini. Di luar zakat ini, sedekah kita akan gunakan 70%-nya untuk kesejahteraan anak yatim yang ada di Kabupaten Blora. Kita pertama ini mungkin kalau anak yatim di Pantu ini sudah ada lembaga yang menaungi, tapi di luar Panti banyak yang belum tersentuh. Untuk bagaimana Pemkab sinergi dengan Basnas nanti bareng-bareng untuk memikirkan kesejahteraan dari anak yatim tersebut. Baik. Pak Haji Toat, ini sebelum nanti kita masuk di teknis di persoalan nanti keterlibatan unit pengumpul zakat UBZ yang tentunya ini ada di sejumlah tempat, di sejumlah OPD. Kami tertarik bahwa nanti hasil dari gerakan Subuh Sejahtera ini nanti akan digunakan untuk ngopeni, untuk istilahnya memuliakan para anak yatim yang ada di Blora. Saya sepakat, tadi mungkin kebetulan ini data yang ada di Dinas Sosial itu kan ada 1.410. Itu mungkin yang di dalam panti, atau nanti yang mau diopeni oleh Basnas yang di luar itu, apakah betul Pak Haji? Data tersebut kami terima, alhamdulillah Haji Urip memberikan informasi tentang ini. Nanti kita akan lihat seberapa jumlah yang masuk pada kami di sedekah subuh itu. Paling tidak, kalau misalkan yang kita dapat tidak sesuai dengan harapan, kita akan memprioritaskan, karena tidak semua anak yatim itu barangkali mengalami sesuatu yang harus kita bantu bareng-bareng. Ada juga dua atau beberapa yang walaupun yatim, mereka masih ada di keluarga mampu. Itu kalau kami pendapatan sedekah subuh tidak sesuai dengan harapan, maka kita akan skala prioritas dari yang istilahnya tidak mampu, kurang mampu, terus naik lagi, Pak Juri. Baik. Ini sepakat, ini suatu program yang sangat mulia. Ini terus kemudian di persoalan prakteknya, saya mendengar informasi bahwa ini nanti Basnas tekniknya akan membagi kaleng atau umblong ke sejumlah OPD, dan tentunya ini nanti keterlibatan unit pengumpul zakat UBZ itu kayak apa? Apakah betul di awal ini di Basnas sudah saat ini menyiapkan 8.000 kaleng atau umblong? Apakah betul Pak Haji Toat? Pak Jurip, ini contohnya sudah kami buat, ini kita siapkan 6.000. Karena memang data yang kami dapat dari Bapak Bupati, mungkin melalui PKD, itu ASN Muslim sebanyak 1.945. Maka kita akan tambah, yang jelas nanti teknisnya kita akan serahkan masing-masing OPD sesuai dengan jumlah ASN Muslim. Ini mereka bawa pulang nanti sebelum tanggal 5. Mereka setorkan ke UBZ, akan dihitung, dan dari UBZ itu akan menyetorkan ke bank, rekening bank yang telah kami berikan, yaitu 2 untuk segala
ada yang di Bank Jateng, ada yang di BRI. Ya. Kenapa BRI? Karena banyak mungkin sekolah-sekolah SD yang ada di pedesaan itu jangkauannya di Bank Rakyat Indonesia. Baik. Yaitu di tampungannya lewat itu Pak Jurid. Ya. Baik, nanti berarti ini untuk penyetorannya dari UPZ itu 1 bulan sekali baru disetorkan ke Basnas begitu? Makanya Bapak Ibu kan setiap subuh berapalah itu memasukkan sedekah subuh. Yakin kalau sedekah subuh sudah memasukkan sedekah, insya Allah tanah atau malah petaka akan terhindar lantaran kita sudah bersedekah subuh. Baik, baik. Ini mungkin satu upaya, saya yakin Pak Toat, mudah-mudahan niatan baik, niatan yang mulia ini tentu nanti akan dimudahkan oleh Allah SWT. Ini mudah-mudahan nanti bisa maksimal sehingga upaya untuk ngopeni atau mungkin memuliakan anak yatim yang mungkin juga perlu perhatian itu nanti bisa maksimal. Ini luar biasa Pak Kaji. Terima kasih atas kesempatannya bergabung di studio kami di tengah-tengah kesibukan panjenengan dalam artian untuk mengorganisasi Basnas. Mudah-mudahan nanti ini kelak akan dihitung menjadi amal perbuatan dan kelak akan mendapat imbalan yang setimpal di akhirat nanti. Sekian Pak Toat, mungkin sekali lagi terima kasih. Selamat sore, siang menjelang sore, selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran. Pak Toat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Urip atas sinergi ini atas Blora. Semoga mulia dari Pemkab Blora, Bapak Bupati Blora, Bu Wakil dan Forkopimda kita dukung bareng-bareng untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu. Amin. Semoga ridhoi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu tadi hasil wawancara kami dengan Ketua Basnas Kabupaten Blora, Pak Haji Sotaat. Mudah-mudahan ini jelas. Tadi satu poin yang barangkali perlu digarisbawahi, perlu ditekankan, bahwa di program ini sukarela. Tidak ada tekanan, tidak ada keharusan, karena ini urusan-urusan di persoalan ibadah. Mudah-mudahan ke depan ini akan selalu dilapangkan oleh Allah, sehingga nanti ini benar-benar bisa mengetuk hati para ASN ini tentunya yang akan menjadi tujuan utamanya. Sekali lagi, program Gastra ini mudah-mudahan akan terus membumi, meningkat di Kabupaten Blora. Karena sejatinya kalau nanti ini hasil Gastra untuk ngopeni, untuk memberi perhatian kepada anak yatim piatu, memperhatikan dan memberi perhatian kepada anak yatim akan mendatangkan pahala dan keberkahan dalam hidup. Demikian pemirsa. Mudah-mudahan liputan mendalam tentang Gastra di Blora ini bisa mengetuk hati kita semua. Memberikan perhatian dan bantuan kepada anak yatim dapat mendatangkan pahala dan keberkahan dalam hidup. Sekaligus untuk meningkatkan empati kita kepada warga masyarakat di sekitar kita. Nantikan liputan mendalam dari Blora TV berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.